Lebih baik di rumah saja daripada di luar sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Kanester. Apa kabar semua pendengar setia RRI dimanapun berada? Semoga sehat-sehat ya. Cerita dikit tentang awal sampai bisa menciptakan lagu Di Rumah Aja. Oke, lagu Di Rumah Aja itu sejujurnya terinspirasi dari Bapak Presiden. Pada saat itu posisi saya di Sulawesi Tengah, di Palu. Waktu itu posisinya masih di Palu. Pada saat saya lihat waktu itu di hotel dan saya lihat berita Presiden menghimbau untuk bekerja di rumah, belajar di rumah, dan ibadahnya di rumah untuk sementara. Dan kata-kata itu nempel di saya, dan berita itu juga sering kan. Jadi siang itu memang gabut tuh di hotel tuh. Ya udah, saya ambil gitar, langsung jadi deh lagunya. Pokoknya dalam waktu kurang dari 5 menit lagunya jadi. Kemudian proses sampai pada akhirnya lagu ini dipublish untuk semua penikmat musik di seluruh Indonesia seperti apa? Mulai dari recording dan lain sebagainya. Ya, saya waktu itu pulang dari Sulawesi Tengah itu hari Jumat, terus hari Sabtu saya langsung rekaman di rumah, rekaman audionya. Terus hari Minggunya di rumah saya syuting pakai handphone. Dan emang awalnya memang nggak berniat untuk untuk dipromoin ke media sih sebenarnya, atau ke radio atau ke media online gitu. Tapi begitu materinya jadi dan terus saya share ke manajer saya bilang ini lebih baik kayaknya deh di publish deh gitu. Tadinya sebenarnya cuma buat konsumsi di sosial media aja sebenarnya, dan ini pure bentuk imbauan saya juga atau partisipasi saya sebagai seorang seniman lah, Mas. Gitu. Jadi kita mungkin seniman salah satu yang merasakan dampak dari pandemik ini kan gitu. Jadi ya seniman juga yang sebenarnya harus berpartisipasi di sini. Kalau mungkin lewat materi atau bentuk-bentuk bantuan lainnya mungkin kita agak sulit gitu, tapi lewat himbauan yang mengajak hal-hal positif itu yang bisa kita lakuin, dan emang niatnya itu aja, Mas. Gitu. Nah, terkait dengan himbauan ini buat seorang Sandi Kanester yang memang sebenarnya terkait dengan corona ini, semua aspek kehidupan di negara kita terkena dampaknya. Ya. Nah, kalau yang ingin dihimbau oleh seorang Sandi Kanester kepada semua pendengar Pro 1 apa sih? Ya, yang ingin saya sampaikan sebenarnya fenomena ini nih sebenarnya bukan kita aja yang merasakan, tapi dunia juga merasakan gitu. Jadi kalau bicara kita susah, semuanya juga susah gitu. Yang pasti saya mengajak teman-teman semua untuk mengikuti apa yang dianjurkan pemerintah, karena memang menurut saya pribadi juga hal ini yang paling tepat untuk kondisi Indonesia gitu. Dengan PSBB ini juga salah satu hal yang paling tepat lah menurut saya gitu. Buat rakyat Indonesia. Dan terus hal positifnya dari pandemik ini sebenarnya adalah kita jadi manusia lagi gitu. Maksudnya jadi manusia lagi tuh kita jadi hidup lebih bersih gitu. Dengan kondisi ini juga kita jadi lebih peduli sama sesama gitu kan. Mudah-mudahan setelah cobaan ini berlalu, kita tetap melakukan hal-hal itu, Mas. Kita tetap melakukan kayak menjaga kebersihan, berbagi dengan sesama, itu sih. Aktivitas dari seorang Sandi Kanester sendiri selama COVID-19 ini ada di Indonesia,
kalau tadi sempat disampaikan bahwa seniman pun terkena dampaknya. Bagi seorang Sandi Kanester sendiri, makna dari di rumah aja ini seperti apa? Banyak banget sebenarnya gitu. Kalau buat saya sendiri, yang pasti lebih banyak menghabiskan aktivitasnya bersama keluarga, itu udah pasti. Terus yang kedua, kalau buat saya sih kalau kerja mungkin memang terbiasa juga. Kalau untuk manggung memang iya berasa beberapa jadwal memang di cancel gitu kan. Tapi kalau untuk kerjaan yang di luar sebagai performer, kayak saya sebagai produser ya tetap jalan Mas itu. Tetap ada 3 project nih yang lagi saya kerjain juga di rumah gitu. Jadi kalau untuk kerja di rumah sih memang terbiasa emang kerja di rumah juga gitu. Jadi nggak terlalu mengkhawatirkan gitu. Tapi yang pasti positifnya sih lebih banyak waktu buat keluarga Mas. Gitu. Baik kalau begitu. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih banyak. Semoga kita bisa sabar melewati cobaan ini ya.